Eh, Selamat malam semuanya. Selamat Di malam. sini Malam. kita akan memulai diskusi kita mengenai proses pengolahan ikan kaleng sarden, yang dimana dimulai dari nama dan jenis produknya, kemudian bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong ataupun bahan utama. Nah, untuk formulasinya juga serta proses pengolahan dan pengemasannya. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Yang pertama saya Morales Siboro, dan yang Wih, kedua ada Rifansya Ilham, ketiga ada Muhammad Dafa, dan yang keempat ada Chandra Wijaya. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan nama produk yang kami paparkan ini, yang akan kami diskusikan, yaitu ikan kaleng sardines. Dan ini adalah ikan yang biasanya dicampur dengan minyak tomat atau saus lainnya dan dikemas dalam kaleng untuk menyimpan dan dikonsumsi dengan mudah. Bahan baku utama untuk ikan kaleng sarden ini adalah ikan sarden itu sendiri. Dan selanjutnya yang akan kami bahas di sini pun adalah bahan tambahan yang sering ditemukan dalam ikan sarden tersebut. Yang pertama ada saus tomat, yang dimana saus tomat ini digunakan untuk memberi rasa dan tekstur pada ikan kaleng sarden. Dan yang kedua, bumbu dan rempah-rempah. Bumbu dan rempah-rempah seperti garam, lada, bawang putih, bawang merah, cabai, dan daun salam, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sifat asam sitrat. Asam sitrat atau cuka kadang-kadang ditambahkan untuk memberikan rasa segar, dan sedikit asam dengan batas maksimum yang secukupnya, yang dapat kita lihat dari BPOM. Selanjutnya, tambahan lainnya. Bahan tambah lainnya seperti gula ataupun MSG, monosodium glutamat secukupnya, atau pengawet juga dapat ditambahkan. Salah satu pengawet yang umum digunakan dalam ikan kaleng sarden ini adalah natrium benzoat atau sodium benzoat. Natrium benzoat ini dengan batas maksimalnya 500 mg per kilogram, yang menjadi pengawet yang efektif untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan, termasuk dalam produk ikan kaleng sarden. Nah, selanjutnya untuk diskusi berikutnya kita akan mendengarkan eh, proses pengolahan dari ikan kaleng sarden ini yang akan dibawakan oleh Rifansya Ilham. Baiklah, sebelum masuk ke dalam proses pengolahan ikan sarden, saya akan menjelaskan proses dari pengolahan ini. Mulai. Suhu ikan akan dicek untuk memastikan Sebelum ikan pengolahan ikan dicek di dulu bawah suhunya 5 derajat di Celcius. bawah 5 Hal derajat ini untuk untuk menghindari menghalangi pembusukan. tempat penyimpanan dan Lalu membiarkan ikan disortir dan ke dipisahkan tempat sesuai ukuran. penyortiran. Setelah disortir, Setiap dimasukkan ke bayi dalam mesin memiliki untuk ukuran memisahkan tertentu sisinya. akan jatuh Cara ini untuk serta membersihkan kotoran di dalam ikan, lalu membersihkan diletakkan di conveyor berjalan. Menyiapkan kaleng, dan sementara kaleng disiapkan, pekerja mengisi kaleng secara manual untuk mengurangi benda asing yang masuk ke dalam kaleng. Jadi pekerja tidak menggunakan timbangan, melainkan menggunakan pengalaman dia untuk mengukur berat kaleng tersebut. dan mengirimkan kaleng dengan posisi di bawah. Jadi kaleng tersebut dimasukkan ke dalam keranjang untuk dimasukkan ke dalam mesin pengukusan. Eh, di dalam mesin pengukusan ini dimasak ikan selama 25 menit. Baru setelah itu, Dari mesin ini, produk ikan yang sudah dikukus akan dipisahkan sesuai jenisnya dan biar mengarahkan bisa dikasih rasa yang berbeda sesuai rasa yang diinginkan. ditambahkan minyak. Setelah kaleng masuk ke dalam mesin ini, dia akan langsung disegel dan langsung kedap udara. Akan sejak jam Disegel, kaleng akan dimasukkan ke dalam mesin pencucian
Suhunya sekitar 90 derajat Celcius untuk membuat bersih. Kemudian masuk ke luar yang tersterilkan foto. Lalu Ada setelah dicuci dimasukkan ke dalam ruangan yang steril untuk disterilkan. Setelah dikeluarkan dari ruangan steril, lalu kaleng diberi label. nah, dan siap dikirim ke pelanggan. Mungkin itu saja proses dari pengolahan sarden kaleng. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan proses pengemasan ikan kaleng sarden ini yang dijelaskan oleh Dava Al-Basri. Oke, jadi dari jenis kemasannya itu bisa menggunakan kaleng, kaca, maupun plastik. Dan itu memiliki kegunaannya masing-masing. Fungsi kemasannya itu untuk melindungi produk agar tidak terkontaminasi dari mikroba, kerusakan fisik, dan perubahan lingkungan seperti cahaya dan oksigen. Kedua, menjaga kualitas kemasan harus membantu menjaga kesegaran rasa dan tekstur produk selama masa simpan. Dan ketiga, menyampaikan informasi seperti informasi penting tentang produk seperti nama produk, daftar bahan, tanggal kadaluarsa, dan petunjuk penyimpanan. Proses pengemasannya yaitu seperti yang di video tadi, mempersiapkan kaleng, mengisi kaleng dengan ikan, penambahan saus atau minyak, menutup kaleng, dan disterilisasi. Setelah itu didinginkan dan masuk ke pengemasan sekunder, yaitu kaleng dikemas ke dalam kotak karton atau plastik untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi. Persyaratan kemasannya yaitu bahan kemasannya harus aman untuk digunakan dengan makanan dan tidak bereaksi dengan produk. Yang kedua, keamanannya harus mampu menahan tekanan internal selama proses sterilisasi dan mencegah kebocoran. Dan ketiga, kemasan harus mampu melindungi produk dari kerusakan fisik selama penyimpanan dan transportasi. Kemasan harus mudah dibuka dan digunakan oleh konsumen. Terus, desainnya harus menarik dan dapat membantu meningkatkan daya tarik produk di pasaran. Keberlanjutan penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan dapat diatur ulang menjadi semakin penting. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebuah eh, ikan sarden itu dikemas, dan selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana formulasi dari ikan kaleng sarden itu yang akan dijelaskan oleh Saudara Chandra Wijaya. Baiklah, untuk formulasi ikan sarden. Yang pertama dilakukan adalah bahan utama, yaitu ikan sarden. Ikan sar ikan sarden diguna ikan sarden segar digunakan dan sudah dikalengkan sebelumnya. Ikan sarden biasanya diberi minyak sayur atau minyak zaitun. Digunakan untuk mengawinkan sarden. Dan untuk bumbu-bumbu seperti garam, lada hitam, bawang merah, bawang putih, cabai, dan rempah-rempah lainnya dapat digunakan untuk memberikan rasa dan aroma khas pada ikan sarden tersebut. Hal pertama yang paling umum dilakukan adalah pembersihan pada ikan sarden. Isi perut dan sisinya dibuang dan dibersihkan dengan teliti. Ikan sarden dibersihkan di bawah air mengalir. Untuk cara memasak, ikan sarden dimasukkan ke dalam kaleng dan ditambahkan bumbu-bumbu sesuai selera atau rasa yang ingin diciptakan. Dan perlu dipastikan semua bumbu tercampur merata. Untuk pengawetan, ikan sarden ditutup dengan rapat dan dipastikan tidak ada udara yang masuk atau kedap udara. Kemudian ikan sarden dipanaskan untuk memastikan sterilisasi serta pengawetan pada bumbu-bumbu di dalam ikan sarden tersebut. Jika ingin bertahan lebih lama, ikan sarden bisa dibekukan atau juga bisa disimpan di tempat yang udaranya lebih sejuk.
Contoh formulasi ikan sarden. Dalam minyak sederhana digunakan ikan sarden kalengan. Untuk pengalengan biasanya ditambahkan minyak zaitun dan oregano atau benzil. Sekian. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan mengenai hal-hal yang akan menjadi bagian dari proses pengalengan ikan kaleng sarden. Nah, selanjutnya kita akan membincang-bincang lebih lanjut bagaimana teknologi yang ada pada ikan kaleng sarden. Terus, Oke, baik. Sekarang kita mulai membincang-bincang atau berbicara lebih banyak lagi mengenai eh, proses pengolahan ikan kaleng sarden ini. Nah, baiklah, kepada Saudara Dava Al-Basri, kami berikan waktu untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada di antara kami untuk kita diskusikan. ke saya ingin bertanya kepada Saudara Ilham, yaitu tentang apa yang menjadi tujuan utama dari proses pemasakan ikan sarden dalam kaleng dalam konteks teknik pangan. Baiklah, izin Saudara Morales, saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Dava. Jadi Saudara Dava, tujuan utama dari proses pemasakan ikan sarden dalam kaleng ini adalah untuk memastikan keamanan pangan dengan menghancurkan mikroorganisme seperti patogen, memperpanjang umur simpan produk, dan menciptakan cita rasa yang khas melalui bumbu dan saus. Jadi itu menurut saya. Ya, sekian, terima Oke. kasih. Nah, baiklah, eh, bagaimana dengan Saudara Ilham? Apakah ada memiliki pertanyaan untuk kita diskusikan pada malam hari ini? Eh, saya memiliki pertanyaan. Tadi eh, pas saudara dapat menjelaskan tentang sterilisasi, eh, saya memikirkan sebuah pertanyaan. Mengapa pentingnya melakukan proses sterilisasi pada ikan sarden kaleng? Oke, untuk jawabannya yaitu proses sterilisasi pada ikan sarden kaleng penting dilakukan untuk membunuh bakteri, kuman, dan mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan atau pembusukan pada produk. Sterilisasi juga membantu mempertahankan kualitas dan keamanan produk selama penyimpanan jangka panjang. Ya, itu saja jawaban dari saya. Baik, bagaimana dengan Saudara Ilham? Apakah sudah jelas dengan jawaban Saudara Muhammad Dava Al-Basri? Eh, ya, sudah jelas dengan jawaban dari yang diberikan oleh Dava. Nah, selanjutnya kita akan diskusikan juga pertanyaan dari teman kita Chandra. Kepada teman kami Chandra, kami berikan waktu untuk bertanya agar kita bisa mendiskusikan pertanyaan dari Saudara Chandra. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Saya memikirkan satu pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara teknik pengemasan ikan sarden dalam kaleng dengan teknik pengemasan ikan atau makanan lainnya? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Chandra. Tentu ada perbedaan terutama terkait dengan bahan baku ikan, bumbunya, serta saus yang digunakan. Selain itu, tahap pemasakan, sterilisasi, dan penyusutan dapat bervariasi tergantung pada karakteristik khusus ikan sarden dan resep yang digunakan oleh produsen. Itu saja yang bisa saya berikan jawabannya. Apakah Saudara Chandra sudah bisa menerima jawaban saya? Saya sudah puas. Terima kasih pada Saudara Molares. Nah, eh,
Kemudian saya juga memiliki sebuah pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Eh, yang mana pertanyaannya itu, kita mengapa perlu menambahkan cairan pelapis atau saus tambahan dalam kaleng ikan sarden? Baiklah, sepertinya saya bisa menjawab pertanyaan ini. Penambahan cairan pelapis atau saus tambahan bertujuan untuk meningkatkan cita rasa, memberikan kelembapan, dan melindungi ikan sarden dari kekeringan selama proses sterilisasi dan penyimpanan. Saus juga dapat menjadi elemen diferensiasi dalam produk, memberikan variasi rasa kepada konsumen. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Ya. Eh, baiklah, eh, sepertinya kita cukupkan diskusi untuk eh, bahan ataupun proses pengolahan ikan sarden kaleng. Ya, akhirnya untuk hasil diskusi kita pada malam hari ini, di mana dapat disimpulkan bahwasanya ikan kaleng sardenes ini adalah produk olahan dengan bahan utama ikan sardenes dan bahan penolong seperti minyak, garam, dan bumbu-bumbu yang formulasi dan proses pengolahannya melibatkan pemilihan proporsi yang tepat serta langkah-langkah pembersihan dan pemasakan. Pengemasannya juga dilakukan dalam kaleng bersih dengan penambah minyak ataupun saus untuk menjaga kelembapan dan kelezatan produk tersebut. Dan kemudian diperlukan juga proses sterilisasi pada ikan sarden karena ini sangat penting untuk membunuh bakteri, kuman, dan mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun pembusukan produk. Sterilisasi juga membantu mempertahankan kualitas dan keamanan produk selama penyimpanan jangka panjang. Sekianlah hasil diskusi kita pada malam hari ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi kita pada malam hari ini.